Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Majelis Zikir Tarekat Naqsabandi Halidiyah Al-Madiyah wilayah Nusantara wilayah Riau. Kami dari Tarekat Arwah atau Kodim fokus membahas atau ruang-ruang rohani atau sisi rohani, tentu di bawah bimbingan guru rohani. Kali ini saya akan menyampaikan Tuhan yang bernama, kayaknya horor ini, karena di sini paling banyak permasalahan timbul pro dan kontra. Baik, saya akan membahasnya pelan-pelan. Karena bahasannya Tuhan yang bernama, kita tidak usah membahas Tuhan yang tidak bernama, yang tidak bersifat, tidak berapal atau berwujud. Itu tidak usah kita bahas. Atau yang di langit, atau yang di akhirat, atau yang gaib, atau di aras. Itu sifatnya laisa kamislihi sayun, tidak serupa apapun, tidak terlintas di benak kita, tidak bisa kita hayal-hayalkan, kita angan-angankan. Di situ tidak ada ruang dan waktu, hukum ruang dan waktu, tidak punya jenis kelamin. Tidak bisa kita bahas ketinggian, kejauhan, tidak mungkin sampai. Itu pasti beda hukum dengan kita. Kita relatif, sementara dia maha mutlak, beda dimensi. Baiklah, kita cukup membahas Allah yang bersifat, Allah yang wujud, Allah yang zahir, Allah yang di bumi, dan Allah yang mengatakan dirinya kami. Itu banyak dalam Al-Quran. Dari masalah nama ini, dari Adam sampai akhir zaman, itu banyak perbedaan nama Tuhan itu. Adam adalah manusia pertama di bumi, atau pembawa nur ilahiyah, atau utusan atau khalifah Allah yang pertama di muka bumi. Dengan demikian Allah memerintahkan semesta, alam semesta, jin, manusia dan manusia, bahkan malaikat pun sujud kepada Adam. Sujud, bukan menyembah. Saat itu yang memberi nama Allah itu, yang memberi nama Tuhan itu Adam. Karena wujud Adam, aku ciptakan menyerupaiku. Hadis. Setelah Nabi Adam berlindung, dibawa oleh nabi-nabi berikutnya. Dia memberi nama Tuhan itu sesuai dengan zamannya masing-masing. Lanjut sampai Nabi Ibrahim atau Musa Yahudi itu memberi nama Yahem. Itu yang memberi nama Nabi Isa. Setelah itu lanjut ke Nabi Isa atau Nasrani. Nabi Isa memberi nama Tuhan itu Allah Bapa. Setelah itu lanjut lagi ke Nabi Muhammad, yang memberi nama Tuhan itu adalah Nabi Muhammad. Sebetulnya
nama itu tidaklah begitu penting. Yang penting siapa yang di sebalik nama itu. Karena nur Allahiyah itu, utusan itu selalu akan diganti sama Allah, karena manusianya telah wafat atau berlindung. Karena manusia itu yang bernyawa pasti mati. Yang hidup di ruang yang terikat hukum ruang dan waktu itu ada masa expirednya. Yang di alam materi ada masa expirednya atau alam baharu. Tapi yang membawa nur ilahiyah ini atau utusan ini, dia tidak akan mati. Dia akan selalu menempati wadah-wadah berikutnya sampailah di akhir zaman. Setelah Nabi Muhammad, dialah Nabi yang terakhir. Agama telah sempurna. Makanya hataman Nabi. Nabi sudah hatam. Tapi pembawa nur ilahiyah itu tidak mungkin mati. Karena yang mati yang bernyawa. Sementara nur itu sifat Allah itu sendiri. Kalau mau mengenali sifat Allah, kenali sama utusannya. Sama manusia pembawa nur ilahiyah itu. Dia mewakili Allah karena utusan. Kesitulah sesembahanmu, abdimu, berserah dirimu. Ada titik fokusnya. Disitulah baru terdeteksi atau terlihat sifatnya, afalnya, asmanya. Karena Allah tidak mungkin berbicara sama kita, atau kita berbicara sama Allah, atau Allah berbicara langsung sama kita tanpa 3 perantara. Yang pertama lewat wahyu, yang kedua lewat di balik tabir, yang ketiga lewat utusan. Utusan inilah yang mesti kita cari. Kesitulah sesembahan kita, pengabdian kita, mengabdi dan berbakti. Sami'na wa ata'na. Kamu tidak mungkin sami'na wa ata'na sama Allah langsung. Apa bisa kamu mendengar? Kan mendengar. Sami'na wa ata'na, langsung kerjakan. Berarti ada yang memerintah kita. Apa Allah langsung? Tapi dia adalah yang memerintah Allah, tapi melalui utusan ini, manusia ini. Wujud Allah yang di dunia, sifat yang pertama Allah di sifat 20 adalah wujud. Jadi wujud Allah itu di dunia adalah utusannya. Yang wujud itu bukan Allah. Ini tipis, tapi sifatnya. Yang wujud itu sifatnya, nurnya. Jadi di sebalik manusia itu ada channel Allah, di situ ada gelombang Allah yang tersambung kepada Allah. Itu Allah sendiri yang bikin sistem. Karena kamu tidak mungkin sampai ke matahari tanpa, kamu tidak akan mungkin mengenali matahari tanpa mengenali cahayanya. Kau tidak mungkin sampai kepada Allah tanpa melalui nurnya. Yang sampai kepada Allah adalah nurnya sendiri. Yang sampai ke matahari adalah cahayanya sendiri. Kalau engkau belum kenal Allah, kata Nabi, carilah orang yang sudah beserta Allah. Jadi carilah rasul di kaummu sendiri. Ada ayatnya di At-Taubah 128. Rasulun min anfusikum. Carilah rasul di kaummu sendiri.
Tapi di akhir zaman tidak lagi disebut rasul. Karena Nabi telah mewarisi ilmunya, rohanianya ke al ulama warasatul anbiya. Disebutlah al ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum atau wali yang mursida. Tugasnya sama. Dia adalah pembawa nur ilahiyah itu di bumi ini. Karena Tuhan tidak mungkin berhampiran denganmu, dengan dunia. Karena sifatnya kodim. Dia tidak berubah-ubah. Kodim, baku, kekal dan mutlak. Yang berubah-ubah adalah manusia pembawanya. Sampai saat ini. Jadi Rasulullah itu adalah utusan Allah. Kalau kita menganggap Rasulullah sudah mati, loh, otomatis dong Allahnya ikut mati. Karena nur Allah itu sendiri. Ibarat lampu kalau mati, mati juga cahayanya. Nah, ini sangat presisi tinggi. Karena Sayyidina Ali pernah mengatakan, aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak saya lihat. Nah, kalau saya ngomong saat ini, di akhir zaman ini seperti itu, saya pasti sudah kena penistaan agama. Billahi anta masudi wa ridho kamalubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.